Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, yang sempat ketinggalan nih ya. Tema kita pagi hari ini adalah luar biasa. Amalan yang terlihat ringan tapi berpahala besar. Mungkin sedikit saya ulang dulu. Satu. Ada yang kadang gini, tadi Mas Fadi saya ketinggalan. Oke, boleh ya, kita ulang. Membaca amin pada saat bersolat berjamaah berbarengan dengan para malaikat. Yang kedua ya, adalah rutin membaca ayat kursi. Yang ketiga, membaca doa sebelum masuk pasar. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Yang kelima, membuat senyum di wajah orang tua. Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut yang ke berikutnya, yang ketujuh. Nah, sekarang saya mau baca ini dulu, mau ngantar jamaah untuk ya berapa? Keenam. Keenam ya, maaf ya Allah, protes aja ya. Ya orang salah baru 5 langsung ke 7. Ya gitu doang ya. Ngomongnya ya. Galak ya. Oke. Nih, kita lihat dulu sebuah video tayangan ya tentang seorang ojol ini selamatkan kucing di tengah jalan. Ini di tayangannya. Itu emang kalau anak kucing itu selalu ngikutin apapun yang bergerak. Kayak kita di jalan ikutin Ustaz Maulana jijik sama kucing dia. Tapi tunggu dulu. Kenapa emangnya? Pernah nggak kerasan amalan ringan ini tapi besar pahalanya? Apaan tuh? Pernah lihat ada batu di jalan atau yang menghalangi orang di jalan? Oh, tadi ngelempar-lempar batu? Iya. Itu maksudnya itu? Itu. Kalau Bapak ngelempar batu ke saya, itu bukan amalan itu zolim. Itu supaya Mas Fadi tuh ngerti cluenya. Tapi gini, kita minta Ustaz Syam penjelasannya ya. Berkaitan dengan video ini, amalannya apa Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dalam sebuah riwayat menceritakan bahwa sungguh aku melihat ada seorang lelaki di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan ia masuk surga dikarenakan dia pernah memotong daripada membereskan atau membersihkan ranting yang sudah menghalangi orang di jalan. Subhanallah. Jadi pas ditanya kenapa engkau masuk surga, apa yang menyebabkan masuk surga? Karena dia pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan membersihkan ranting yang menghalangi jalannya orang yang berlalu lalang. Subhanallah, amalan sangat ringan tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Yang kedua, dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika seseorang laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Jadi Nabi SAW melihat laki-laki tadi di dalam surga disebabkan karena mengambil ranting yang telah menghalangi jalannya orang lain. Kemudian yang kedua, ada seorang yang ternyata masuk surga disebabkan karena mengambil penghalang daripada jalanan orang lain. Subhanallah. Dan Nabi SAW menambahkan bahwa sungguh Allah itu maha berterima kasih dan maha pengampun. Apa maksudnya Allah itu maha bersyukur? Ada satu asma Allah disebut Asy-Syakur. Allah yang maha bersyukur. Apa maksudnya Allah yang maha bersyukur? Maha bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita bahas hari ini. Amalan kita ringan tapi pahalanya banyak. Subhanallah. Kalau mau hitung-hitungan orang masuk surga karena amalannya, subhanallah, tidak akan bisa kita selama-lamanya di surga. Orang hidup kita kurang lebih 60 tahun, 63 tahun. Itu yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW, rata-rata usia kita sampai 63 tahun Hijriyah. Apakah 63 tahun ini kita pakai beramal semua? Tidak. Paling beramalnya di usia balik umur 15 tahun. Berarti sudah berkurang itu. Cuma 50-an tahun lebih dia beramal soleh. Itu pun kalau soleh terus. Apakah amalan tersebut yang memasukkan kita ke surga? Kalau amalan tersebut yang memasukkan kita ke surga, maka kita di surga cuma 50 tahun. Setelah itu masuk ke neraka. Tapi yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang maha bersyukur tadi, Allah yang maha berterima kasih. Amalan ringan membuat dia selama-lamanya di surga. Amalan simple tapi membuat dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka digarisbawahi, jangan pernah kita mengandalkan amalan kita. Saya telah bikin ini, saya telah menyumbang ini, saya telah sholat ini, saya telah seperti ini. Jangan kita membanggakan diri kita sendiri, tapi kita bersyukur atas amalan yang bisa kita lakukan. Kita bisa ke masjid, itu adalah sesuatu kesyukuran yang luar biasa. Kita bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah, itu adalah kesyukuran yang luar biasa. Tapi jangan pernah membanggakan diri di hadapan manusia lainnya disebabkan karena amalan kita. Karena kalau amalan yang dinilai untuk kita masuk surga, kita di dalam surga hanya berdurasi. Tapi kita selama-lamanya dalam surga karena Allah Subhanahu wa taala maha berterima kasih. Mengambil penghalang di jalan, mengambil duri di jalan, batu kerikil kita ambil jalan. Nah ini sebaliknya, ada orang bangun, polisi tidur menyiksa orang. Subhanallah. Jadi kalau bikin polisi tidur harus perhitungan juga. Kalau orang hamil bisa melahirkan orang kalau lewat polisi tidurnya, saking tingginya. Saya ingat itu Sasam
Iya. Ketika istri saya hamil, saya pindahkan ke stando. Kalau sebelah dalam terlalu banyak polisi tidurnya. Siapa yang bikin itu? Itu Siapa Guru yang Tak bikin? pernah bahas itu Guru Tak, kata Guru Tak. Saya naik beca setengah mati, kenapa kasihan? Kurang tukang beca itu ya Allah setengah mati dia kayu becanya karena ada polisi tidur yang sangat tinggi. Driver sehati-hatinya pun tetap menyiksa Penjual penumpang yang telur di gimana belakang. kabarnya tuh? Ya Allah pecah. Pecah lagi dua, pecah lagi tiga. Iya. Tahu nggak kenapa dia ngomong penjual telur? Kenapa? Karena dia pernah jualan telur dulu waktu itu. Jadi Ya, tapi sebenarnya Ustaz Sam, Iya, maaf, iya, makasih iya, banyak iya. ingetin ini. Karena ingat, ini tidak boleh segampang itu orang bikin polisi tidur. Ada Ternyata aturannya. harus izin ke Polsek. Betul. Polsek setempat. Cuma Iya. masalahnya kadang-kadang tuh memang ada Anak-anak, maksud, ya. maksud dan tujuannya Iya. supaya orang nggak ngebut. ngebut. Masalahnya itu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, amalan yang berikutnya. Ini berpahala dahsyat, katanya dalam 1 bulan cuma 3 hari. Dan saya pengen tahu ini amalan apa dan kalau memang ada niatnya bagaimana? Kita tanya Ustadz Maulana. Mohon izin. Fadhol Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah Islam Tinda yang nonton. Terima kasih banyak karena hari ini kita memberikan amalan yang ringan tapi berpahala besar. Apalagi di penghujung tahun ini, mudah-mudahan kita nanti di tahun 2023 kita jauh lebih bagus. Amin. Hari ini sudah 5 Jumadil Akhir. Berarti tinggal 85 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam, Masya Allah Tabarakallah. Mohon maaf, amalan 3 hari ini. Kok amalan 3 hari? Yakni Ayyamul Bid. Berpuasalah 3 hari di setiap bulannya. Ini pahalanya besar loh. Karena pahala puasa setahun. Loh, kok pahala puasa setahun? Saya gambarkan dulu. Puasa 3 hari ini pertengahan bulan, ketika bulan itu penuh, artinya terang, puasa terang bulan, bulannya terang, cahaya. Itu puasa 3 hari, ingat. Adalah puasa di tanggal Hijriah 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Masehi November, itu Desember. namanya. Masehi namanya. Yang kita maksud ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu yang dimaksud. Ada masalah apa? Enggak, apa prakteknya itu loh. Kan main cepat. Durasi cuma 4 menit, ya Allah. Iya. Mohon izin, amalan apa itu? Puasa, berpuasa 3 hari. 13, 14, 15. Kecuali di Zulhijjah. Karena Zulhijjah, 13-nya termasuk haram. 11, 12, 13 hari tasyrik. Berarti dia mundur. 14, 15, 16 di bulan Zulhijjah. Nah, kalau bulan-bulan yang lain 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid. Apa faedahnya? Apa kemuliaannya? Kemuliaannya itu adalah 1, pahala puasa setahun. Kok bisa hitungannya gimana? 1 harinya puasa Ayyamul Bid bagaikan berpuasa 10 hari. Ada orang puasa Senin Kamis. Itu kan pahalanya per Jumat, seminggu. Tapi ini pahalanya 10 hari. Jadi kalau kita puasa 3 hari di Ayyamul Bid, bagikan puasa 30 hari. Berarti nilainya sebulan. Itu maksudnya. Dan faedahnya yang lain adalah, dalam satu riwayat disebutkan, bahwa Nabi Adam alaihissalam waktu diturunkan ke bumi, maaf agak menghitam karena mungkin ada efek. Wow. Lalu beliau mempuasakan 13, 14, 15 setiap bulannya 3 hari tiap bulan yang menyebabkan beliau jadi cerah kembali. Masya Allah. Kemudian ada lagi faedahnya. Orang yang berpuasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya. Jadi boleh gini, aku belum bisa puasa Senin Kamis Ustadz. Oh kalau begitu puasa 3 hari aja sebulan. Niatnya? Saya berniat puasa Ayyamul Bid karena Allah. Oh. Ulangi 1, 2, 3. Saya berniat puasa Ayyamul Bid karena Allah. Itu aja, cukup. Kenapa? Mohon maaf. Ada lagi faedahnya. Tahu nggak faedahnya apa? Ayo, mau tahu? Mau. Faedah yang dia dapat di dunia, maka terhindar dari kemiskinan. Orang yang berpuasa Ayyamul Bid dicukupkan kebutuhannya sebulan. Amin. Ada perasaan merasa cukup. Ada orang memang udah banyak hartanya tapi tidak merasa cukup. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa Ayyamul Bid terhindar siksa kubur. Amin. Ya Allah. Wah, ini hebat ini. Kalau kita lihat referensi daripada kemuliaan puasa Ayyamul Bid ini, orang tidak akan mau meninggalkan. Jadi yang baru belajar puasa sunnah di luar bulan suci Ramadan, berpuasalah Ayyamul Bid 13, 14, 15. Jadi cuma 3 hari. Kalau mau tak lagi, berarti tambah 8 hari, berarti 11 hari dalam sebulan. Sepertiga dalam 1 bulan kita puasakan ya. Senin Kamis berarti bisa 15. Jadi setengah dari hari kita dalam sebulan itu kita bisa mempuasakan kalau Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid.
Apalagi lama-lama nanti kita akan berubah menjadi puasa Daud. Nah, jadi ini amalan ringan tapi berpahala besar. Masya Allah. Saya dari tadi ngeliat Ustadz Maulana Tausiah, ini ada yang mengganggu saya. Sebentar saya lihat dulu. Ini apa ya? Wah, punya siapa ini? Kayaknya enak ini. Yaudah, sambil ini punyanya Campers. Dia belum sarapan. Pemandangannya di situ tuh lihat itu. Ya udah, buat jamaah lihat dulu sebuah tayangan nih, ada ibu yang nggak mau bayar hutang dengan alasan ditagihnya tuh tidak sopan. Ini di tayangan. Ini punya siapa sih? Campers itu. Oh, punya Campers. Aduh, astagfirullah, nauzubillah min zalik ya. Kalau bisa tidak berhutang ya Allah, mudah-mudahan. Orang yang berhutang ini di siang hari, gelisah di malam hari. Ya. Kalau mau lebih bagus. Tapi saya pengen tanya sama Ustadz Bani berkaitan dengan video tayangan tadi, amalan yang ke-8 ya berarti ya. Ini katanya ringan dan kalau Bukan misalnya iya ke-8 dong. Ke-8 iya 8. Ah, Bapak suka ganggu saya deh. Ya kan? Katanya ringan. Kadang suka kita tuh gak ikhlas ngasihnya. Apalagi kalau udah berulang kali. Apa sih penjelasannya? Mohon izin, silakan. Mohon izin kami Ustadz Maulana ini bikin ganggu konsentrasi. Ini tema kita amalan ringan. Tapi awal tadi ringan-ringannya banget, sini agak berat. Mulai puasa 3 hari. Ringan insya Allah. Bagi yang udah biasa belum, maka dilatih lama-lama jadi ringan insya Allah. Nah, sekarang yang ke-8 ringan tapi agak-agak sedikit berat gitu. Apa itu? Yaitu ketika ada orang berhutang kepada kita, sudah jatuh tempo, dia belum bisa melunasi, kita bilang, ya nggak apa-apa, kita kasih tenggat waktu. Berapa lama sampai sanggup bayar? Sebulan lagi deh. Nah, ini adalah amalan ringan karena ngasih. Kita bilang ya udah nggak apa-apa sebulan lagi. Cuma berat di hati. Aduh, padahal saya juga butuh juga ini sebenarnya. Apalagi kalau udah nggak bayar-bayar sama sekali. Nggak ada kabar ini gitu ya. Tapi pahalanya besar sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 280. Fa in kana dzu usratin fa nazuratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ada orang yang minjem uang ke kita lalu dalam kondisi kesulitan, misalnya ada kebutuhan mendesak, tiba-tiba jatuh sakit, tiba-tiba nauzubillah di PHK, bisnisnya bangkrut dan seterusnya, sehingga dia merasa dalam kondisi yang sulit untuk membayar hutangnya. Maka fanaziratun ila maisarah, kasih tenggat waktu, kasih ulurlah waktu. Oke, sampai tidak bisa bulan ini, bulan berapa? Bulan Januari insya Allah. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Nah, kita memberikan tenggat waktu itu adalah suatu kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah atau kurabil akhirah." Barang siapa yang melonggarkan urusan saudaranya, maka Allah akan longgarkan dia dalam urusan besok hari kiamat. Amin. Wa man yassara an mu'sirin atau ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu anhu, Allah akan mudahkan segala urusan dia di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amin. Masya Allah. Luar biasa tuh. Ustadz, dikasih tenggat waktunya sampai kapan? Ada batasan nggak? Atau sebulankah, 2 bulankah, atau berapa bulan? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, karena Allah bilangnya fanazuratun ila maisarah, kasih tenggat waktu sampai ada kemudahan. Maka di sini tidak ada batasan waktu, waktunya adalah selama dia bisa. Enakan dia dong Ustadz. Mestinya bulan ini bayar, bulan depan belum bisa, bulan lagi 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun. Memang kelihatannya enakan dia, tapi sebetulnya enakan kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang anzara ala mu'sirin, mengulur tenggat waktu untuk orang yang bayar hutang karena belum bisa, maka fakana lahu bikulli yaumin lahu sadaqah. Setiap hari dia terhitung sedekah sebesar uang yang dipinjam itu. Oh, Masya dia Allah. pinjam 1 juta. Mestinya bayar bulan Desember ini, tapi belum bisa bayar, dia bilang sampai akhir Januari. Itu selama bulan dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan Januari, kita terhitung seperti sedekah sebesar uang yang dia pinjam. Berapa pinjamnya? 1 juta. 1 juta setiap hari. Masya Allah. Terus ternyata akhir Januari belum bisa nih. Nambah lagi sampai akhir Februari. Itu 2 kali lipat. Jadi sebelumnya seolah-olah dia infak sedekah 1 juta, maka di bulan Februari seolah-olah dia berinfak senilai 2 juta. Begitu seterusnya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat begini, kita untung sebenarnya. Ada yang ngutang sama saya sekarang di penjara 7 tahun. Nauzubillah. Nggak bisa bayar 7 tahun. Alhamdulillah berarti tiap hari buat saya ya. 7 tahun. Memang sebagian ulama kalau ini apakah diulur terus ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan diulur terus sampai dia bisa. Sebagian lagi mengatakan sita asetnya. Kalau tidak bisa disita asetnya, pasang badan, masuk penjara. Nauzubillah min dzalik. Tapi wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau Mas Fadli bisa mengikhlaskan, bisa udahlah nggak apa-apa. Ente kayaknya nggak bakal bisa sampai kiamat. Entar pahalanya stop. Pahalanya stop tapi surga garansinya. Amin, Masya Allah. Nah, mana pahala atau surga nih? Surga lah, udah jaminan. Orang punya banyak pahala untuk masuk surga. Surga. Entar kita pikirin lagi. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ketika itu berada di surga, lalu ada seseorang masuk surga ditanya, apa amalanmu? Dibilang, saya seorang pebisnis, pedagang, terus suka ada yang hutang. Nah, begitu dia nggak bisa bayar hutang, saya kasih tenggat waktu, maka itu yang membuat dia masuk dalam surga. Bukankah orang yang memberi pinjaman kepada orang nilainya pahala 18 kali lipat dibanding sedekah? Betul. Masya Allah. Kita lanjut dulu jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Masya Allah, banyak banget pertanyaan yang masuk soalnya. Kalau gitu kita kembali dulu ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaannya. Dari Instagram, hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang bener ya, amalan yang pahalanya juga besar tuh menjaga dan menyempurnakan wudhu. Tapi gimana cara mengetahui wudhu kita udah sempurna? Apa tandanya semua basah ya Ustadz ya? Dan pertanyaan kedua saya, juga mohon petunjuk buat ibu saya yang sudah tua, kan pakai popok dewasa. Apakah ketika wudhu popoknya harus dilepas dulu Ustadz? Karena kalau nggak pakai popok, suka tiba-tiba buang air Ustadz. Nah ini ada unsur fikihnya nih Ustadz Syam nih, mohon penjelasannya nih. Tapi Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya luar biasa karena ternyata termasuk amalan ringan dan berpahala besar. Ringannya ini karena insya Allah kita di Indonesia mudah-mudahan tidak pernah mengalami yang namanya cuaca ekstrim yang sangat dingin. Seperti sekarang di kota Madinah itu udah sampai 7 derajat, subhanallah. Kalau di negara Eropa lainnya sampai minus-minus gitu. Jadi yang disebut dengan menyempurnakan wudhu di sini adalah amalan yang luar biasa pahalanya karena menyempurnakan wudhu di beberapa daerah itu adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, seperti di tempat yang daerahnya sangat-sangat dingin, yang ketika mereka menyentuh air, subhanallah, itu berasa banget gitu kalau berwudu. Berasa kita kalau lagi di tempat salju, mau berwudu. Aduh. Maka ternyata amalan ringan ini menyempurnakan wudhu ini pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu? Apakah harus basah semua? Maka kalau ditanyakan apakah basah semua? Betul. Karena yang wajib ini basah, disitulah disebut dengan menyempurnakan wudhu. Yang wajib-wajib ini kena air semua. Yang wajib adalah membasuh wajah gitu ya, seluruhnya, kemudian tangan sampai siku, kemudian menyapu kepala, kemudian daripada kedua kaki sampai mata kaki. Ketika itu sudah disempurnakan kena air semua, maka di musim dingin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang luar biasa baginya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau dikatakan apakah menyempurnakan itu basah semua, betul ya, basah semua walaupun dalam keadaan sulit, musim dingin kah atau sedang sakit kah, dia tetap berusaha untuk menyempurnakan wudhunya. Bukan berarti kita menyiksa diri, karena innad dina yusar, sesungguhnya agama itu adalah agama yang memudahkan, bukan sesuatu yang menyulitkan seseorang. Kalau dia menyempurnakan wudhu sampai sakit, maka dia dapat keringanan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari bab wudhu ini Allah menginginkan kemudahan bagi kita, bukan menginginkan kesusahan bagi hambanya. Tapi bagi mereka yang tetap menyempurnakannya, maka pahala yang luar biasa baginya. Amin. Yang kedua, menyempurnakan wudhu yang dimaknai yang lain, bukan basah semua, tapi menyempurnakan wudhu dengan menambahkan sunnah-sunnahnya. Menambahkan daripada mencuci tangan, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, menghirup air wudhu ke dalam hidung, kemudian telinganya dibersihkan, kemudian masing-masing 3 kali, subhanallah. Kemudian setelah itu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi pahalanya luar biasa ketika dia membaca doa selesai wudu. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sedang mengenakan pakai popok ya, orang dewasa yang mengenakan popok, maka sebelum dia berwudu hendaklah dia membersihkan terlebih dahulu. Jadi popok lamanya diganti dulu. Ya kalau memang tidak bisa sama sekali sesaat pun tidak pakai popok, boleh dia pakai popok sementara dia berwudu, asalkan sebelum dia berwudu dia membersihkannya terlebih dahulu. Ya pakai popok baru. Sebagaimana kita kan kalau mau berwudu ya mohon maaf buang air terlebih dahulu, kita membersihkan dulu dengan istinja yang baik gitu ya. Kita kalau perlu bisa berdehem-dehem dulu supaya sempurna dulu mengeluarkan, baru dia berwudu. Sama dengan orang yang pakai popok, dia pastikan dulu popoknya adalah popok yang baru atau popok yang bersih, baru setelah itu dia berwudu, silahkan dia sholat dengan menggunakan popok yang tadi dipakai. Nah, ada sedikit tambahan bagi orang yang sedang mengenakan popok ini, dia mesti berwudunya itu adalah setelah masuk waktu.
Jadi jangan dia berwudu menunggu waktu sholat. Tidak boleh. Jadi dia berwudu itu setelah masuk waktu. Jadi tunggu azan dulu. Supaya apa? Supaya setelah berwudu langsung seketika itu juga langsung melaksanakan sholat. Bukan menunggu, belum masuk azan nih ya udah berwudu aja dulu deh. Enggak. Tapi tunggu masuk waktu dulu, baru dia berwudu, baru setelah itu langsung seketika itu juga dia melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya tidak sempat keluar, dia sudah melaksanakan sholat. Allahu ta'ala alam. Makasih banyak Ustaz Syam. Saya Mas lupa Fadli. kita ngomongin masalah salju. Saya nggak enak. Kenapa? Tetangga saya sebelum belum pernah ngeliat salju. Kayak pernah ke Turki, ke Korea. Mohon maaf, aku pernah ke Korea. Aku pernah ke Turki. Musim Kan panas. Saya nggak ada saljunya saat itu. Sekarang aku ngapain jauh-jauh? Kan ada di Bekasi salju. Oh iya. Trans tuh di Itu mah salju buatan, es serut. Iya. Kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan bagus ya dari Instagram bung@bung.a.aaa444. Nah, Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ada gak sih amalan supaya ayam saya nggak hilang? Ini udah sebulan ayam saya hilang terus Ustadz. Rugi bandar nih saya Ustadz. Padahal saya masukin kandang terus. Sampai tidur dekat kandang loh Ustadz. Ustadz Maulana, tolong dijawab. Kenapa sih? Kenapa? Ini jawabannya gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Kalau mau tidak hilang ayamnya, ngapain kita jagain itu ayam dan sebagainya? Jual aja itu ayam, jadi tidak hilang kan? Oh, salah. Apa? Jangan gitu. Beliin gembok. Ayamnya pegang kuncinya sendiri. Kalau kita sudah keluar, baru keluar bukan dari dalam. Oke, buat jamaah Islam Tidak di rumah, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi setelah satu ini tetap di Islam Tidak. Gimana Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai gigi. Gitu.